Ya, perkenalkan saya Joshua dari PT Merif. Di sini saya berlaku sebagai supervisor atau pengawas lapangan. Saat ini Merif sedang mengerjakan proyek di Sunter, lebih tepatnya di perumahan Sunter Paradise. Nah, di sini kita mengerjakan proyek rumah tinggal dan kita kerja dari nol, renovasi bakal dibongkar dari nol. Nah, saat ini kita sedang ada pengerjaan penyelidikan tanah. Nah, di mana kita memerlukan itu untuk mengetahui apa sih yang terjadi dalam tanah tersebut dan fondasi apa yang harus kita pakai. Tanpa lama-lama, ayo kita lihat pengerjaan sondir tersebut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kondisinya itu masih ada keramik. Nah, untuk melakukan sondir, kita harus bongkar dulu nih yang atasnya yang keras-keras. Jika tidak, alat tersebut tidak bisa masuk ke dalam tanah. Nah, di sini kita bongkar pakai jackhammer untuk mempercepat. Nah, kita dilubangi seperti ini dulu, dan baru kita bisa memulainya. Untuk titik pertama itu ada di sini. Sekarang kita sudah melakukan titik kedua, yaitu di sini. Nah, ini alatnya ini dinamakan ini rod. Ini alat push sondir yang dimana dia nge-push si rod tersebut untuk masuk ke dalam tanah. Tentunya yang membacanya nanti itu tekanan tanahnya itu adalah namanya konus. Nah, konusnya itu akan ditaruhkan di ujung rodnya ini saat tusukan pertama kali. Semakin dalam per 20 cm dia akan membaca lapisan tanah tersebut. Nah, gimana sih kita tahu tekanan tanah tersebut kayak berapa sih kekerasannya untuk pembacaan dan juga interpretasi tanahnya, yaitu dari sini. Dari sini itu kebaca pembacaan pertama dan pembacaan kedua. Nah, itu misalnya saat pembacaan pertama 5 dan yang kedua 7. Nah, dari situ bisa terdapat interpretasi tanah apa sih di sini. Biasanya kita harus melakukan sondir ini harus sampai tanah keras, supaya kita tahu nih fondasinya kira-kira sampai di mana. Nah, terus yang ini namanya angkur. Dia berguna sebagai untuk menahan alat ini biar stabil, tidak gerak. Dan juga saat kita mendorong rod ini pasti kan ada tekanan balik dari tanah tersebut. Nah, gunanya angkur ini untuk menahan agar si rod ini tetap bisa masuk, tidak dibalikin sama si tanahnya itu, kalau kata awamnya. Sebenarnya sih secara singkat alat sondir seperti itu aja. Ya, untuk yang lain-lainnya itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengetes tanah. Seperti ini kan sekarang kita pakai sondir ya. Sondir atau sondir manual yang dibacanya per 20 cm. Ada juga yang namanya bor SPT, di mana di situ kita bisa dapat sampel-sampel tanahnya. Jadi saat dilakukan bor dapat sampel tanah. Ada juga tes CPTO. CPTO dia seperti sondir, tapi dia lebih ke arah digital kali ya. Jadi dia bisa membaca sondirnya per sentimeter, dan juga dapat pore pressure, tekanan air tanahnya itu bisa didapatin, dan itu sangat bagus untuk mengetahui lebih detail lagi kondisi tanah tersebut. Dan masih banyak hal lainnya untuk mengetahui sisi tanah tersebut. Tapi untuk kali ini kita memilih sondir. Kenapa? Karena proyek saat ini ada rumah tinggal dan sondir itu sudah cukup untuk menjadi sebagai tolak ukur kami untuk melakukan desain. Kenapa sih sondir itu penting? Saat ini menurut saya itu sangat penting bagi orang-orang untuk membangun rumah. Penting untuk mengetahui bahwa tanah itu adalah merupakan hal yang krusial, dimana ya kita tahu semua itu berawal dari fondasi. Kalau kita untuk membangun sebuah rumah, kita hanya berkira-kira dan mengira, oh mungkin fondasi tapak aja nih, atau mungkin pakai ceker ayam atau pakai bambu itu kan. Nah, itu semuanya tidak semudah itu, karena alam kondisi tanah itu kita tak bisa tahu. Nah, digunakan ini pun belum tentu bisa 100% aman, apalagi kita nggak pakai. Nah, maksud saya itu di sini kenapa sih kita pengen edukasi bahwa tes sondir itu sangat penting, karena kita pengen memberikan yang terbaik bagi customer, dimana ya bukan cuma sekedar keindahan, tapi kekuatan dari
proyek tersebut, konstruksi tersebut itu udah oke dan sesuai standar SNI, di mana saat pembangunan rumah kita melakukan 3 titik sondir dan juga ada analisa strukturnya yang pasti agar bisa menghindari hal-hal failure dalam konstruksi. Terkadang orang mikir, wah kalau bangunannya sudah kuat, aman. Tapi enggak juga, bangunannya udah kuat, tapi tanahnya itu tidak baik. Bisa jadi bisa saat tanahnya jelek dan turun, rumahnya ditarik ke bawah, atau mungkin miring. Seringkali terjadi kayak gitu, keretakan orang pikir, oh strukturnya nggak kuat, padahal itu karena tanahnya tersebut. Nah di sini pengen mengencourage sahabat-sahabat Nerif ya, biar kita lebih peka lagi terhadap pentingnya dengan penyelidikan tanah. Pentingnya itu untuk menganalisa sebuah fondasi dan juga struktur yang akan kita bangun dan tidak memakai kira-kira. Dan di sini juga customer sekalian atau kawan-kawan sekalian tahu bahwa Nerif itu melakukan hal yang terbaik, bukan hanya sekedar kira-kira atau hanya melakukan sebagai pengalaman, tapi kita benar-benar tertulis dan secara teoritis maupun pengalaman kita bisa memberikan yang terbaik. Itu aja sih dari saya. Sekian dari saya. Kalau misalnya mungkin tertarik untuk bangun rumah, tentu saja bisa hubungin Nerif langsung, maka kami bisa membuat rumah Anda jadi rumah yang terbaik.